Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kesedihan, rasa yang gak enak dalam hati, kekecewaan akibat sesuatu hal yang tidak kita inginkan terjadi, atau akibat kita menginginkan sesuatu akan tetapi tidak terjadi, atau kesedihan karena ditinggalkan orang yang kita cintai, atau kesedihan yang terkadang datang tanpa sebab, kayak begitu aja kita sedih gitu. Jadi sekalian, apa sebenarnya penyebabnya? Dari apa yang saya pelajari selama ini, saya simpulkan, mudah-mudahan Allah beri kemanfaatan dan kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Sedih itu punya 4 penyebab, teman-teman. 4 penyebab yang obatnya berbeda-beda pula. Coba liatin, kalau kamu sedih itu sedihnya karena sebab yang mana? Silahkan perhatikan. Pernah nggak sedih yang karena itu, atau karena itu, atau karena itu, atau karena satunya lagi? Ada 4 sebabnya kesedihan. Dan obatnya juga masing-masingnya berbeda-beda. Yang pertama, sedih itu seringkali disebabkan karena perbuatan-perbuatan dosa yang kita alami. Ini yang paling banyak nih. Kok hati saya sedih terus ya? Ya kamu ngerjain dosa kok. Kenapa keadaannya menjadi tidak menyenangkan hidup saya di dunia, kayak di neraka gitu? Apakah ada perintah Allah yang kamu langgar dalam dirimu? Apakah ada hal-hal haram yang terus-menerus kamu kerjakan dalam dirimu? Iya sih, benar. Nah, itu dia penyebabnya. Dosa bikin hati jadi sumpek. Dosa bikin hati jadi mudah kecewa, bahkan dari hal-hal yang semestinya tidak membuat kecewa. Dosa adalah penyebab kesedihan, penyebab kemurungan, penyebab kegalauan, penyebab kegelisahan, penyebab rasa-rasa menderita. Semuanya disebabkan karena dosa. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dosamu tuh bikin hidup gak enak. Percaya saya. Maka jangan pernah memilih dosa. Adik-adik ingat-ingat, kok saya hatinya sedih terus ya? Nah, pacaran mulu kok. Kamu pacaran mulu, akhirnya bikin hati kamu sedih mulu. Kok hati saya sedih ya? Gampangan sedih. Sholat kamu bagaimana? Iya sih, sholat berantakan. Sholat berantakan bikin hati juga berantakan. Hati berantakan, sedih, murung, galau, gelisah. Makanya semakin orang berbuat maksiat, semakin hatinya menderita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabatkum min musibah illa fa bima kasabat aydikum.
Tidaklah menimpa kepada kalian satu musibah, tidaklah menimpa kepada kalian hal-hal tidak menyenangkan dalam kehidupan, melainkan penyebab utamanya adalah perbuatan dosa yang telah kalian lakukan sendiri. Kalau kamu menjauhi dosa, kamu pun menjauhi derita. Hatimu jadi mudah bahagia. Makanya saya pernah nulis, saya bilang orang-orang yang ahli maksiat malam-malam nenggak minuman keras, mabuk-mabukan, jejingkrakan bersama dengan kawan-kawannya, pakai barang-barang haram. Dia saat dalam keadaan seperti itu, dia merasa semacam bahagia. Bukan, itu bukan bahagia, itu kesenangan sementara. Euforia, istilahnya dalam bahasa Madura, enggak, dalam bahasa orang zaman sekarang ya. Teman-teman sekalian, sampai ketika efek obatnya bekerja, sampai ketika efek minuman keras tersebut berhenti, dia bangun dalam keadaan gelisah, setengah mati, sumpek setengah mati, galau, susah. Dia pun terbangun di waktu malam di lantai kamarnya yang dingin, dengan rasa mual, dengan pengar di kepala. Dia muntah-muntah, badannya gak enak, baunya gak enak, hatinya lebih gak enak lagi. Dia mikir, ini kayaknya saya gak enak kayak begini karena saya jauh dari teman-teman saya, karena saya jauh dari kesenangan-kesenangan. Dia pun berusaha untuk mendapatkannya lagi dan lagi, tanpa tahu bahwa masalahnya bukan pada kesenangan sementara yang dia inginkan, akan tetapi hati yang jauh dari penciptanya. Kenapa orang yang ahli maksiat hatinya sumpek? Kenapa? Karena Allah hendak mencicipkan kepada mereka neraka di dunia sebelum neraka pada akhirnya. Sebab Allah hendak merasakan kepadanya neraka di dunia sebelum, jika dia tidak segera kembali, neraka di akhirat nanti. Maka untukmu, pelaku dosa, untukku, untuk kita semua yang masih juga belepotan dengan dosa-dosa, masih terkadang berbicara hal yang kita tahu membuat Allah murka, masih terkadang menyakiti hati orang lain dengan kata-kata buruk kita, masih terkadang meninggalkan perintah-perintah Allah SWT dalam diri kita. Atau untukmu yang pernah mempunyai masa lalu tenggelam dalam jurang-jurang dosa yang besar, jika kamu ingin menjadi seseorang yang hatimu bahagia, kesedihan menghilang perlahan-lahan dari dalam hatimu, segeralah kembali kepada Allah.
segeralah bertaubat. Segeralah balik. Teman-teman, dosa tuh akibatnya nggak ada yang enak. Dosa tuh hasilnya nggak ada yang bikin senang. Dosa itu hanya akan membawamu kepada sumpek demi sumpek, sedih demi sedih, kecewa demi kecewa, gelisah demi gelisah. Maka ingin agar kesedihanmu sirna dari hidupmu, ingin agar gelisahmu mereda dalam hatimu, ingin agar hidupmu tidak kegalauan mulu bawaannya, segeralah bertaubat padanya. Menangislah atas dosa-dosamu. Dan alhamdulillah, ma'ana Rabb ya khair Rabb. Kita punya Tuhan seindah-indah Tuhan. Alhamdulillah. Ketika kita bertaubat, kita kembali kepada Allah yang pintu rahmatnya terbuka lebar-lebar bagi kita sekalian. Alhamdulillah. Allah berkata dalam salah satu hadis qudsinya, kata Allah, apabila aku lihat hambaku datang dengan bergunung-gunung dosa, bertaubat kepadaku, aku akan menyambutnya dengan bergunung-gunung ampunan yang lebih besar. Dosa-dosa kita, jika Allah lemparkan ke dalam lautan ampunannya, ia seperti buih. Ia seperti buih di dalam samudra, tak berarti apa-apa. Tak berarti apa-apa. Saudariku sekalian yang saya muliakan, maka bisa jadi kesumpekan yang kamu rasakan itu adalah tali. Allah hendak membawamu kembali padanya. Bertaubatlah, menangislah kepadanya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Abdukal abiq yarji ilaik. Hambamu yang selama ini kabur datang padamu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Hambamu yang belepotan dengan dosa-dosa ini datang padamu, ya Allah. Dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa tangan, dosa kaki, dosa perut, dosa farji, dosa hati. Siapa di antara kita yang anggota tubuhnya terjaga? Bukankah selama ini semuanya telah banyak terkotori dengan dosa-dosa? Tapi kita punya Allah yang Maha Rahman. Kita punya Allah yang Maha Rahim. Kita punya Allah yang Maha Pengampun, yang telah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Qul,
sampaikanlah kepada umatmu wahai Nabi Muhammad. Allah minta Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita. Apa pesanmu ya Allah? Qul, sampaikan kepada umatmu. Yang bagaimana umatnya ya Allah? Lilladzina asrafu ala anfusihim, terhadap umatmu yang belepotan dosa, terhadap umatmu yang berlumuran noda, terhadap umatmu yang matanya kotor, telinganya kotor, lisannya kotor, tangan kakinya kotor, hatinya kotor. Terhadap umatmu wahai Nabi Muhammad, yang berani-berani mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa, sampaikanlah kepada mereka pesanku ini. Apa pesanmu ya Allah? Adakah engkau mau menyampaikan bahwa azabmu sangat pedih? Adakah engkau hendak menyampaikan bahwasanya kiamat sudah sebentar lagi? Adakah engkau hendak menyampaikan bahwasanya engkau terlalu murka kepada kami sehingga pintu rahmatmu telah tertutup bagi kami? Allah bilang, la taqnatu min rahmatillah. Wahai para pendosa, jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah. Jangan putus asa dari ampunan Allah. Kasih sayangnya luas. Kamu pengen hatimu senang, tinggalin dosa. Datanglah padaku dengan bertaubat, kata Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa semuanya. 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 Dosamu di masa lalu, apapun itu, selagi nyawa masih dikandung badan, selagi nafas masih hilir mudik di tenggorokan, selagi nadimu masih berdetak, Allah bilang, aku masih memberi kepadamu kesempatan untuk datang padaku. Datanglah wahai hambaku. Tapi diri ini kotor ya Allah, rasanya tak layak mendapatkan rahmat-Mu. Allah jawab, bukankah apabila kamu tak datang padaku, kamu hanya akan menjadi semakin kotor saja? Sebab hanya akulah yang dapat membersihkanmu. Penyebab kesedihan hatimu yang nomor satu adalah dosa-dosa yang kau biarkan bertumpuk tanpa taubat kembali padanya. Saudara sekalian yang saya muliakan, penyebab yang kedua, udah taubat kok ustazah, alhamdulillah, udah jalanin hidup, tapi memang bawaan sumpah aja gitu. Kenapa ya? Saudaraku sekalian, bisa jadi penyebabnya yang kedua,
Apa itu? Kamu suka lupa sama Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kata Allah bilang, man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling enggan mengingatku, siapa yang menjauh lupa kepadaku, aku lupa, dia sebut dengan lisannya, aku lupa, dia ingat dalam hatinya. Aku, kata Allah, tidak ada dalam pikirannya. Dia berpaling dariku. Fa inna lahu ma'isyatan dhanqa, maka dia akan punya kehidupan yang sumpek, sempit. Dia akan terjebak dengan perasaan gelisah, menderita, merana, tanpa tahu sebabnya. Dia pikir ini gara-gara gak punya duit nih. Ketika dia punya duit, dia pun masih terjebak dengan rasa yang sama. Dia pikir, nih kalau saya bisa berumah tangga, nikah sama orang yang saya cintai, hidup saya akan bahagia nih. Dia pun menikah dengan seorang laki-laki yang dia cintai. Ternyata tidak hilang rasa gelisahnya, tak hilang galaunya juga. Sebab bukan itu penyebabnya, teman-teman. Gelisahmu, Allah bilang, kamu biarkan hatimu terpenuhi dengan selainku. Kamu harus tahu, selainku kecil, selainku sumpah, hanya akulah zat yang maha besar. Hanya akulah zat al-wasi' yang maha luas. Hanya akulah yang kabir, dan tidak ada yang akbar selain daripada aku. Ketika hatimu kamu penuhi dengan selain aku, ia hanya akan membuat hatimu semakin sumpek belaka. Kesedihanmu sering kali bermula karena kamu jauh dari Allah. Kamu lupa kepadanya. Obatnya apa dong kalau yang begini? Mendekatlah. Jadikan Allah dalam ingatanmu. Hadirkan Allah dalam hatimu. Rasakan kehadirannya dalam kehidupanmu. Teruslah ingat dalam hatimu. Allahu nadhiri, Allahu syahidi, Allahu garibun minni, Allahu nadhiri, Allah sedang melihat aku. Allahu syahidi, Allah sedang menatap aku. Allah sedang mengawasiku. Allahu garibun minni, Allah dekat denganku. Teman-teman saudaraku sekalian,
Hal ini menurut saya indah banget. Allah itu punya sifat yang banyak berlawanan. Di dalam Asmaul Husna Allah punya nama-nama yang banyak berlawanan. Misalnya Allah punya sifat Latif. Asmaul Husna ada namanya Al-Latif, zat yang maha lembut. Tapi jangan main-main. Allah juga punya sifat Al-Qahhar, Al-Jabbar, yang maha kuat, yang maha keras. Allah punya sifat Al-Ghafur, maha pengampun. Tapi jangan main-main. Allah juga punya sifat Al-Muntaqim, yang maha membalas. Allah bisa mengampuni, Allah juga bisa membalas dosa-dosamu dengan kemurkaannya. Akan tetapi Allah punya sifat Qarib dan Allah tidak punya sifat Ba'id. Alhamdulillah. Jadi itu lagunya perlu dikoreksi. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Kurang tepat. Seharusnya aku jauh, engkau dekat, aku dekat, engkau dekat. Sebab dia tidak pernah menjauh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku, kata Allah, lebih dekat dengan hambaku, denganku, denganmu daripada urat nadimu sendiri. Aku lebih dekat denganmu daripada urat nadimu sendiri. Saya pernah bayangin kedekatan tuh yang deket banget kayak apa. Kayak kita sama bayangan. Deket banget. Kita tak pernah terpisahkan. Tapi saat datang malam bahkan bayangan pun meninggalkan kita. Allah ketika menyebutkan tentang kedekatan, saudariku sekalian yang saya muliakan, Allah bahasakan, aku lebih dekat denganmu bukan seperti dirimu dengan bayanganmu, bukan seperti dirimu dengan hembusan nafasmu. Akan tetapi Allah bilang, aku lebih dekat denganmu daripada kamu dengan detak nadimu sendiri. Detak nadi. Peganglah dadamu dan rasakanlah nadimu berdetak. Pegang nadimu, tanganmu, dan jenutannya, denyutannya. Ada nadi di sana. Sepanjang kamu hidup di atas muka bumi ini, ia terus berdetak, penanda kehidupanmu. Allah bilang, aku lebih dekat denganmu daripada kamu dengan urat nadimu sendiri, daripada kamu dengan detak jantungmu
detak nadimu yang mengalun lembut, bahkan seringkali tidak kamu sadari. Masakah kedekatannya kamu sia-siakan? Sampai kapan kamu menjauh darinya? Sampai kapan kamu lupa padanya? Mau sampai kapan kamu hidup tanpa menyadari kehadiran Dia yang lebih dekat dengan nadimu sendiri itu? Ya Allah, di mana kami mencarimu? Allah bilang, bagaimana mencariku jika aku sudah bersamamu dan tak pernah meninggalkanmu? Ketika datang seorang sahabat bertanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahu ba'id hatta unadi am huwa garib hatta unaji. Wahai Rasul, Allah itu dekat, Allah itu jauh hingga aku harus memanggilnya, ataukah Allah dekat hingga aku cukup berbisik dengannya? Allah pun menurunkan firman-Nya sebagai jawaban atas pertanyaan sahabat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku datang padamu, wahai Nabi Muhammad, bertanya tentangku, adakah aku dekat atau jauh? Katakan padanya, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku akan menjawab panggilan siapapun. Aku akan mengijabah doa dari hamba-hambaku ketika ia memanggilku. Falyastajibuli, maka hendaklah mereka berdoa, meminta padaku. Wal yu'minu bi, hendaklah mereka tetap percaya padaku. La'allahum yarsyudun, saat itu mereka akan berada dalam jalan petunjuk. Kamu sumpah karena kamu lupa sama Allah. Kamu sumpah karena kamu tidak menyadari kehadiran Allah. Maka kalau kamu kepengen hidupmu gak banyak kesedihan, yuk mulai mengingat Allah dalam tiap keadaan. Saat bangun dari tidur, sebelum kamu buka handphone, sebelum kamu beranjak untuk turun ke kamar mandi, sebelum kamu bangunkan orang di sebelahmu itu, ucapkanlah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, terima kasih telah Engkau hidupkan hamba-Mu ini kembali setelah sebelumnya Engkau mematikan aku, ya Allah, membuatku tak sadar apa yang terjadi. Dan hanya kepadamu kami semua akan kembali. Saat kamu makan,
ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Hanya denganmu ya Allah aku makan, dengan rizkimu ya Allah aku makan. Engkau Maha Rahman, Engkau Maha Rahim. Sehabis makan ucapkanlah Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Terima kasih ya Allah atas makanan, minuman yang telah Engkau berikan kepadaku tanpa ada usaha dan upayaku di dalamnya. Semua murni Rahman Rahimmu ya Allah. Ketika kamu akan keluar dari rumahmu, ucapkanlah Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan namamu ya Allah, aku beriman padamu ya Allah. Aku serahkan segala urusan hanya kepadamu ya Allah. Sebab aku tahu tak ada kekuatan untuk keselamatanku, tak ada kekuatan menghindarkanku dari keburukan, melainkan semuanya datang darimu ya Allah, yang maha tinggi lagi maha mulia. Gitu caranya. Kalau hari-harimu Allah kamu ingat, liatin aja. Nanti sedih-sedihmu tuh berkurang perlahan. Kamu harus tahu sebab kesedihan terbesar yang Allah sebutkan tadi dalam Al-Quran, man a'rada an dzikri, siapa yang lupa kepadaku maka aku akan beri kepadanya kehidupan yang sempit, sempit hati, sempit pemikiran, sempit perasaan. Ngelihat orang manyun dikit aja, hatinya berantakan. Kirim WhatsApp nggak dibales-bales aja, hatinya berantakan. Handphone suami bunyi-bunyi mulu, hatinya berantakan. Teman-teman sekalian, begitu mudahnya hatimu dibuat sedih, kecewa, galau, gelisah. Apa sebabnya? Hatimu sempit. Harus kamu lapangkan teman-teman, harus kamu lapangkan. Gimana cara melapangkan hati? Taruh di hati yang besar. Sebab hati seluas apa yang terisi di dalamnya. Ketika kamu letakkan dalam hatimu yang besar, maka hatimu akan membesar. Kalau kamu berhasil menjadikan Allah bertahta dalam hatimu, hatimu akan menjadi tempat paling luas yang ada di atas muka dan bumi. Bumi dan langit. Allah Subhanahu wa taala bahkan menyampaikan dalam hadis qudsinya, lan yasa'ani ardi wala samai walakin yasa'ani qalbu abdiyal mu'min. Aku tidak muat di tempat sempit bumi, aku tidak muat di tempat sempit langit. Yang dapat memuatku adalah tempat luas tak terbatas, hati seorang hambaku yang beriman. Hati seorang hambaku yang beriman. Hatimu, jika kamu gunakan untuk ingat Allah terus, lihat suami ingat Allah, dia adalah seseorang yang Allah telah pilihkan untuk menjadi pendamping hidupku. Dia adalah seseorang yang Allah telah jadikan sebagai jalan surgaku.
Maka ngelihat suami saat dia lagi menyenangkan, alhamdulillah. Jalan surga, surga emang adem. Sebegitu menyenangkannya memiliki dirimu, wahai suamiku. Tiap melihatmu, saya terbayang betapa indahnya surga. Saat suami sedang menyebalkan, alhamdulillah. Benar kata Nabi, surga memang berat. Huffatil jannah bil makarih. Surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Surga dikelilingi dengan hal-hal yang berat untuk dilakukan. Alhamdulillah. Berarti beneran jalan surga nih mah. Gitu. Ingat Allah. Lihat anakmu dan ingatlah Allah. Allah menjadikan anak-anakmu sebagai kelanjutan ibadahmu saat kamu meninggal dunia nanti. Allah menjadikan anak-anakmu sebagai tambahan ibadah-ibadahmu kepada Allah. Anakmu meskipun lahir darimu, ia bukan milikmu, ia milik penciptanya. Ia milik Allah subhanahu wa ta'ala. Saat kamu berbuat baik padanya, penciptanya akan menyayangimu. Saat kamu berbuat keji dan zalim padanya, kamu pukul, kamu jewer, kamu cubit, kamu marahin, kamu hina-hina dia, kamu kecilkan hatinya, Allah penciptanya bisa sangat murka padamu. Lihat anakmu dan ingat Allah penciptanya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, lihat orang tuamu dan ingatlah Allah. Lihat ibumu dan ingatlah Allah. Lihat ayahmu dan ingatlah Allah. Keridhaan Allah, Allah letakkan pada keridhaan keduanya. Murka Allah pun Allah letakkan pada kemurkaan keduanya. Mereka adalah perwakilan Allah di atas muka bumi ini. Maka laksanakanlah perintah Allah kepada keduanya. Sayangi orang tuamu. Dek, sayangi orang tuamu. Nah, sayangi orang tuamu. Tahukah kamu, bahkan memandang wajah ibumu dengan pandangan penuh cinta, penuh sayang, lebih Allah sukai daripada saat kamu memandang Ka'bah. Sementara memandang Ka'bah sekali senilai ibadah 1 tahun, puasa di siang hari, tahajud di waktu malamnya setahun setara memandang Ka'bah sekali. Tak perlu jauh-jauh ke Mekah. Pandanglah wajah ibumu dengan pandangan penuh cinta. Tak perlu terbang dengan pesawat. Cukup pandangi wajah ibumu dengan pandangan penuh sayang. Katakan padanya, yang sehat-sehat ya Bu, yang sehat-sehat ya Ma, yang sehat-sehat ya Mi. Hidup saya akan baik-baik saja selagi Umi tetap sayang, tetap ridho kepada saya. Umi, Ibu, Mama, katakan pada mereka, engkau adalah hadiah terindah yang Allah berikan dalam hidup saya.
Kalimat ini perlu kamu sampaikan kepada ibumu, wahai teman-teman sekalian, biar gak nyesel. Kalau ibumu nanti meninggal, betapa inginnya kamu kembali menatap wajahnya. Kalau ibumu meninggal, Kak, Bu, Dek, Nak, betapa sangat inginnya kamu kembali menatap wajahnya. Andai saja bisa, andai saja bisa. Rasanya rela untuk menyerahkan seluruh harta yang dipunya demi kembali merasakan satu hari hidup bersamanya. Ibu saya meninggal dunia November yang lalu. Saya ridho tentu saja. Saya belajar banyak untuk selalu ridho dengan apapun yang Allah tetapkan dalam kehidupan saya. Saya hanya selalu bilang kepada Allah, ya Allah, ibu saya sekarang sudah tiada, umi saya sekarang sudah tiada. Saya ridho ya Allah. Saya hanya rindu. Saya hanya rindu. Rindu untuk kembali memegang tangannya. Rindu untuk kembali mencium telapak tangannya, punggung tangannya. Rindu untuk kembali bersandar di tubuhnya. Rindu untuk kembali mencium wanginya. Yang saya pernah bilang pada umi saya percaya ada surga di bawah telapak kaki Mumi, sebab saya mencium aroma wanginya di tanganmu setiap saya menyalami dan mencium tanganmu. Untukmu yang masih pada punya orang tua, untukmu yang masih pada punya ibu, carilah ridho Allah pada diri ibumu. Lihat ibumu dan ingatlah Allah. Allah telah menjadikan tempat terindah berupa surga ada di bawah telapak kakinya. Orang yang hatinya selalu ingat Allah, hatinya jauh dari kemurungan, hatinya jauh dari kegelisahan, perasaan menderita, merana, sumpah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ingat Allah. Lihat siapapun ingat Allah. Mereka hambanya Allah. Bahkan melihat binatang sekalipun ingatlah Allah. Mereka makhluknya Allah. Terhadap apapun yang terjadi, ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Terhadap apapun yang terjadi di atas muka bumi ini, ucapkanlah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tak ada kekuatan untuk bisa mendatangkan kebaikan, tak ada kekuatan untuk menghindar dari keburukan, kecuali semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terhadap apapun yang terjadi, ucapkanlah subhanallahi wa bihamdih, maha agung engkau ya Allah, dan sungguh maha terpuji dirimu.
terhadap apapun yang terjadi, siapapun yang kau temui, hatimu biarkan berbisik la ilaha illallah. Tidak ada pengendali kehidupan, tidak ada pengatur apapun dan siapapun, tidak ada pemilik apapun dan siapapun selain Allah. Selain Allah. Ingatlah Allah, hatimu akan lapang. Ingatlah Allah, hidupmu akan bahagia. Bahkan ketika air mata berderasan dari kedua pipimu, teman-teman, dari kedua matamu, hati yang selalu mengingat Allah akan berada dalam surganya sendiri. Kenapa bisa begitu, Ustazah? Karena orang yang hidupnya bersama Allah, Allah cicipkan kepadanya rasanya surga di dunia sebelum kelak surga di akhirat nanti. Itu sebabnya Allah bilang dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, hati mereka selalu bahagia, hati mereka selalu tenang, hati mereka selalu damai, bidzikrillah, karena mereka selalu ingat Allah. Allah bilang, ketahuilah, bidzikrillah, hanya dengan mengingat Allah, tatmainnul qulub, hatimu akan selalu tenang, hatimu damai di saat kamu telah menjadikan Allah bertahta dalam hatimu. Ketika Allah telah sudi ada dalam hatimu, hatimu akan menjadi tempat luas, lebih luas dari langit dan bumi. Karenanya ia akan selalu bahagia, tenang, tanpa ada kesedihan di dalamnya. Lebih terang lagi Allah cerita tentang para kekasih-kekasihnya yang selalu mengingat Allah dalam segala keadaan. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak pernah sedih hatinya, tidak pernah sedih hatinya, dan tidak pula punya rasa takut. La khauf, tidak punya rasa takut dalam hati mereka. Walahum yahzanun, dan tidak pernah bersedih hati. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah bercerita, apakah hidupmu bahagia wahai Rabi'ah? Rabi'ah bilang, andai kebahagiaan yang Allah turunkan pada sehelai rambutku Allah bagi-bagikan kepada orang di atas muka bumi ini, niscaya mereka akan terbahak-bahak dari bahagianya. Mahammatni mundu arba'ina sanah illa tulu'ul fajri shadiq. Hatiku tak pernah gundah, hatiku tak pernah susah 40 tahun hidupku terakhirnya. Sesudah aku mencapai derajat kewalian, hatiku tak pernah gundah 40 tahun. Illa tulul fajr shadiq. Sempat sedih sebentar, bukan sedih, sempat gelisah sebentar,
saat terbit fajar karena berhenti waktu tahajudku dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para wali-walinya Allah, mereka hidup dalam kebahagiaan demi kebahagiaan. Saudariku sekalian, yuk belajar buat terus ingat sama Allah, ingat sama Allah. Saat kamu ngerasa susah hati urusan rezeki, ingat, wahai diri, huwar razzaq, kata Allah, dzul quwwatil matin. Dialah Allah satu sang pemberi rizki. Dialah pemilik kekuatan tertinggi. Saat kamu sedih karena ditinggalkan oleh orang yang tercinta, sampaikan pada hatimu, wahai hati, ingatlah Allah. Dialah satu yang tak pernah meninggalkanmu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu penyebab kesedihan. Yang nomor 2, yang pertama dosa, yang kedua lupa. Lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, penyebab galau, penyebab sedih, penyebab sumpah. Yang nomor 3, dengarkan saya biar kamu gak sedih-sedih terus. Biasanya kesedihan disebabkan karena kamu merasa hidupmu susah, disebabkan ada sesuatu terjadi tidak seperti yang kamu inginkan atau apa yang kamu takutkan terjadi. Misalnya, kamu yang berumah tangga takut kalau suami tidak cinta lagi padamu. Ketika suatu waktu kamu lihat handphone suamimu berdering, ada WhatsApp masuk, dan kamu pun secara tak sengaja atau disengaja melihat handphone tersebut, kemudian ada kata-kata, sudah transfer sayang. Hatimu gelisah gak karuan, hatimu susah tak tertandingi. Atau misalnya ketika kamu sedih disebabkan karena anakmu yang sangat kamu sayangi sakit, orang tuamu yang sangat kamu sayangi sakit, keadaan tidak seperti yang kamu inginkan, kamu pun sedih karena hal tersebut, sumpah karena hal tersebut. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, penyebab kesedihan yang nomor 3, kamu merasa hidup tidak ideal untukmu, hidup tidak menyenangkan untukmu, keadaan tidak bersahabat bagimu. Obatnya, teman-teman saudara sekalian, ingatkan hati, wahai hati, hidup memang tidak pernah ideal untuk siapapun. Kamu mau ngarep hidup jadi siapa agar semua jadi sesuai inginmu? Kamu mau ngarep hidup jadi siapa jika bahkan kepada Nabi Muhammad hidup tidak ideal untuk beliau? Teman-teman, hidup tidak sempurna untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya sempurna, betul, Nabi Muhammadnya sempurna, tentu saja. Akan tetapi hidup di dunia tidak sempurna buat Nabi Muhammad. Sempurna apanya hidup Nabi Muhammad jika bahkan beliau lahir tidak pernah kenal ayahnya, jika bahkan usia 6 tahun ibunya meninggal, 2 tahun bersama dengan kakek-kakeknya meninggal,
Beliau menikah bersama dengan seorang perempuan yang sangat dicintainya, Sayyidah Khadijah. Akan tetapi Sayyidah Khadijah pun meninggal dunia. Beliau dikaruniai 7 orang anak, teman-teman saudaraku sekalian. Abdullah, Qasim, pertama Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum, Fatimah. Beliau juga punya Abdullah, beliau juga punya Ibrahim. 7 putra putri Nabi Muhammad. Di saat Nabi Muhammad meninggal dunia di usia 63 tahun, hanya tersisa 1 orang putri yang beliau miliki. 6-6-nya Nabi Muhammad sendiri yang menguburkan mereka satu demi satu. Nabi Muhammad kehidupan dunianya tidak ideal. Dibenci orang pernah, diusir dari negerinya, disakiti orang berbagai macam jenis. Saudariku sekalian yang saya muliakan, maka jika hidupmu datang kepadamu ujian demi ujian dalam kehidupan, hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan, dibenci orang, disakiti orang, tak masalah. Jika dalam hidupmu ada sakit, sembuh, sakit yang lain datang, sembuh lagi, sakit yang lain datang lagi, sembuh lagi, normal. Wajar. Jika kamu merasa ditinggalkan oleh orang yang kamu sayang, wajar. Hakadal hayah. Demikianlah kehidupan di dunia. Kamu harus ingat-ingat, kamu harus ingat-ingat. Kita hidup di dunia bukan untuk dunia. Kita hidup di dunia untuk berbekal menuju kebahagiaan hidup di akhirat. Dunia mah ada matinya, akhirat gak ada matinya. Dunia ada susahnya, surga gak ada susahnya. Dunia ada sakitnya, biar kamu ingat bahwasanya surga gak ada sakitnya, teman-teman. Saya tiap kali sakit, tiap kali sulit, tiap kali merasa hidup tidak ideal bagi saya selalu ingatkan diri saya, Halimah, Allah kasih sakit, Halimah, biar kamu ingat sama surga, biar kamu rindu sama akhirat, biar kamu rindu kepada Allah. Kalau kita dibuat hidupnya seneng terus, kalau kamu dibuat hidupnya gak pernah susah, gak pernah sakit, takutnya kamu terlampau betah hidup di dunia. Padahal kita hidup di dunia buat surga. Kita hidup di dunia buat akhirat. Kita hidup di dunia buat nyari bekal menuju kehidupan sesudah kematian. Maka yuk, tetaplah hati tenang, tetaplah hati damai, meski hidup di dunia tak sedang ideal. Dan yang terakhir, teman-teman saya sekalian, penyebab kehidupan ini sedih-sedih gitu. Kadang-kadang tuh kayak, Ustazah, kok bawaan hati emang gelisah aja gitu ya, susah aja gitu, kenapa tuh Ustazah? Ini saya kasih tahu, saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada keterangan dari seorang psikolog. Emosi
yang tidak tersampaikan di masa kecil tidak pernah benar-benar hilang. Ia menumpuk menjadi ingatan-ingatan kesedihan, menjadi ingatan-ingatan yang tidak menyenangkan, membuat hati merasa sumpek bahkan tanpa kita tahu sebabnya. Gitu aja, sumpek. Kenapa ya? Saya udah baca Quran misalnya gitu. Kenapa ya? Hati bawaan sedih aja gitu, susah aja gitu. Kenapa nih, apa sebabnya? Coba diingat-ingat masa lalumu teman-teman. Mungkin masa kecilmu menyisakan emosi-emosi buruk yang tidak terkeluarkan. Orang tua yang marah-marah, orang tua yang berantem terus-terusan, kehidupan yang tidak menyenangkan, pembulian di sekolah. Di sekolah sering dikata-katain krempeng, di sekolah sering dikatain gembrot, di sekolah sering dikatain hidungnya mancung ke dalam, di sekolah sering diomongin, ih dasar aneh. Masa lalu, kemarahan-kemarahan, emosi-emosi yang tidak tersalurkan menumpuk menjadi emosi buruk yang mudah sekali untuk terkeluarkan di saat kita sebenarnya sedang melihat hidup ideal aja kok, hidup sedang enak aja kok, tapi kenapa nih rasa hati saya murung, sedih, gelisah terus-terusan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ini disebabkan karena memori-memori buruk dalam hatimu itu. Tungku hatimu, tabungan hatimu, simpanan hatimu terlalu banyak dengan emosi-emosi negatif yang muncul di saat-saat sebenarnya kita sedang merasa baik-baik saja. Obatnya apa dong? Teman-teman saudariku sekalian, keluarkan, bersihkan. Pakai apa? Pakai air mata taubatmu kepada Allah. Pakai air mata syukurmu kepada Allah. Pakai air mata rindumu kepada kekasih Allah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya kenapa dalam Islam Allah tidak pernah melarang kita untuk menangis. Justru kita dianjurkan untuk banyak-banyak menangis karena Allah. Menangismu bukan karena kemarahan, menangismu bukan karena kekecewaan. Kalau kamu selama ini, saya udah sering nangis loh ustazah, tapi kok tetap sedih mulu ya. Lah nangismu karena apa? Karena nonton drama Korea, karena nonton film-film yang sedih gitu ustazah. Atau ustazah saya sering nangis ustazah, sampai tadi malam saya nangis. Kenapa kamu nangis? Kecewa kepada suami saya. Yaitu menambah teman-teman, emosi negatifnya semakin banyak. Kamu nangis kenapa? Saya sedih ustazah, kenapa Allah timpakan ujian demi ujian dalam kehidupan saya? Itu mah namanya tangisan yang membuat Allah murka, bukan malah tangisan yang membuat Allah cinta.
Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang saya maksudkan dengan air mata yang membersihkan hatimu, yang membersihkan ruang di dadamu, hingga semoga ketika bersih Allah berkenan bertahta di dalamnya. Saudariku sekalian, adalah tangisan rindu kepada Allah, tangisan takut kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, tangisan malu kepada Allah. Allah telah memberikan kepada kita ribuan nikmat, kita melupakannya begitu saja. Akan tetapi ketika Allah beri kepada kita sedikit ujian, kita mengingat-ingatnya terus-terusan dan menganggapnya sebagai sebuah ujian yang maha besar. Malu kepada Allah, seperti tangisan Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad dalam rintihan tangisnya berkata, Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, Engkau kembali kepadaku dengan gunung-gunung karunia. Engkau datang kepadaku dengan kenikmatan bertubi-tubi. Engkau datang kepadaku memberikan hadiah-hadiah besar. Kau berikan iman, kau karuniakan guru yang dapat membimbing kehidupan. Engkau anugerahkan dalam hidup kami para ulama-ulama, panutan dalam kehidupan kami ya Allah. Kau berikan orang tua yang beriman, kau anugerahkan kepada kami ya Allah anak-anak yang lucu-lucu. Kau berikan dalam hidup kami pasangan hidup yang seiman, sejalan. Kau berikan kepadaku ya Allah jalan ketakwaan. Kau berikan kepadaku ya Allah makanan, minuman tak pernah putus dari hidupku. Kau berikan kepadaku ya Allah hembusan nafas, kesehatan badan. Wa abu'u bidzambi, akan tetapi aku kembali padamu dengan dosa-dosa. Kau datang padaku dengan karunia, sementara aku datang padamu dengan dosa. Nabimu mengajarkan kalimat ini meskipun beliau tidak pernah berdosa. Menangislah kepada Allah karena rindu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, maafkan hamba yang selalu lupa. Akan tetapi terimalah hambamu ini ya Allah, sebab aku rindu padamu ya Allah. Rinduilah pula kekasihnya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengen punya hati yang bahagia, hadirkanlah manusia yang kehadirannya di hatimu menurunkan rahmatnya Allah, menurunkan kasih sayang Allah. Bagindamu Nabi besar Muhammad yang Allah telah berkata tentangnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan, tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai bentuk kasih sayang kami kepada segenap umat manusia, kepada segenap alam semesta. Saudariku sekalian yang saya muliakan, maka
Tiap kali kamu sedih, tiap kali kamu merasa hal-hal yang gak enak disebabkan memori-memori di masa lalu, cobalah bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Solawatan bikin hati lapang, solawatan bikin hati riang, solawatan. Dan liatin, idzan tukfahamuk wa tughfar dzambuk. Kata Nabi terhadap seseorang yang banyak solawatannya, maka akan diangkat semua gelisahmu, semua ham, semua beban hatimu, wa tughfar dzambuk, akan diampunilah seluruh dosa-dosamu. Maka teman-teman sedikit sekalian, inilah dia keempat penyebab kesedihan hati, dan itu pula lah obat-obatnya telah saya sampaikan padamu. Mari kita berkaca, mari kita bercermin untuk melihat diri-diri kita dengan lebih seksama, sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, berkenanlah bertahta dalam hati hamba. Ya Allah, jadikanlah diri ini sebagai orang-orang yang Engkau sebutkan dalam Al-Quran, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Hamba-hambaku yang laki-laki maupun perempuan yang senantiasa mengingat aku dalam kehidupan, Allah akan siapkan baginya ampunan yang sangat besar. A'addallahu lahum maghfiratan, Allah akan simpankan baginya, siapkan baginya ampunan yang besar, menghancurkan seluruh dosa-dosanya, wa ajron azima, dan pahala yang sangat agung. Marilah kita melihat diri kita dengan lebih seksama, sambil berharap-harap, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dekatkanlah diri yang hina dina ini kepadamu, ya Allah. Dekatkanlah diri yang pendosa ini kepadamu, ya Allah, sang pemilik ampunan. Ya Allah, hiburlah diri dengan segala memori-memori buruk di masa lalunya ini, ya Allah. Ya Allah, dekatkanlah kepadamu, Sang Maha Rahmat, hingga Engkau menggantikan keburukan-keburukan, kesedihan-kesedihannya di masa lalu dengan Rahman Rahimmu, ya Allah, yang luas tak terbatas. Ya Allah, dekatkanlah diri ini dengan manusia paling saleh, manusia paling bahagia, manusia paling indah hatinya, baginda Nabi besar Muhammad. Rasakanlah kepada kami damai syafaatnya, rasakanlah kepada kami keteduhan pandangan kasih sayangnya kepada kami umatnya. Rasakanlah kepada kami keindahan tengadah doa-doanya untuk kami umatnya, ya Allah. Jangan halangkan diri kami untuk dapat meraih ijabah doa-doa indahnya. Mari kita akhiri majelis kita dengan kita bersolawat bersama-sama. Solawat tibbil qulub 8 kali kita mau baca. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keberkahan salawat tibbil qulub ini, Allah turunkan rahmatnya ke dalam hati kita.
Allah turunkan cinta Allah dalam hati kita. Allah